Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 7B. Yang mana dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sekilas pandang mengenai desain pembelajaran. Menurut Herbert Simon, yang mana mengartikan desain sebagai proses pemecahan masalah. Tujuannya, sebuah desain adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Kemudian, ada juga yang mengatakan bahwa desain pembelajaran disusun untuk membantu proses belajar siswa, di mana proses belajar itu memiliki tahapan segera dan tahapan jangka panjang. Menurut Gagne, belajar seseorang dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Yang pertama adalah faktor internal, yang mana faktor internal ini berkaitan dengan kondisi yang dibawa atau datang dari dalam individu siswa, seperti kemampuan dasar, gaya belajar seseorang, minat dan bakat, serta kesiapan setiap individu yang belajar. Kemudian, faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu, yakni berkaitan dengan penyediaan kondisi atau lingkungan yang didesain agar siswa belajar. Kemudian, Gentry yang berpendapat bahwa desain pembelajaran berkenan dan berproses menentukan tujuan pembelajaran, strategi dan teknik mencapai tujuan serta merancang media yang dapat digunakan untuk aktivitas pencapaian tujuan. Kemudian, desain sistem pembelajaran. Sistem desain merupakan prosedur yang terorganisir yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu menganalisis, mendesain, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Yang selanjutnya ada kriteria desain pembelajaran. Dalam kriteria desain pembelajaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu berorientasi pada siswa, berpijak pada pendekatan sistem, teruji secara empiris. Kemudian ada desainer pembelajaran, yang mana desainer atau perancangan pembelajaran adalah orang-orang yang terlibat dalam perencanaan, pengembangan, penerapan, dan evaluasi pengajaran. Dalam desainer pembelajaran ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pondasi profesional, kemampuan perencanaan dan analisis, kemampuan perencanaan dan pengembangan, dan yang terakhir adalah kemampuan implementasi dan manajemen. Yang terakhir adalah ada model-model desain instruksional, yang mana ada beberapa model yang ada di dalam desain instruksional. Yang pertama itu model KEM, yang kedua itu model Banati, yang ketiga itu ada model prosedur pengembangan sistem instruksional, yang keempat itu model pengembangan menurut pembelajaran Cherry, yang kelima itu model Asur, yang keenam itu model Simit, dan yang terakhir model Adi. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan mengenai sekilas pandang pembelajaran desain pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.